Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Aga Karebo pemirsa. Beragam informasi menarik akan kami hadirkan ke hadapan Anda di seputar Ainus Sulsel edisi hari ini. Berikut diantaranya. Seorang peternak itik tewas. Unjuk rasa ratusan mahasiswa di kampus UIN Makassar ricuh. Balita berusia 1 tahun meninggal dunia di rumah sakit. Pemirsa, selain 3 cuplikan informasi tadi, kami akan hadir dengan informasi lainnya bersama saya Asmaul Husna, dan inilah seputar Ainus Sulsel selengkapnya. Baik pemirsa, kita awali informasi hari ini dengan informasi diduga rebutan lahan untuk mengembalakan itik. Seorang peternak di Kabupaten Sidrap harus merenggang nyawa usai berkelahi sesama peternak lainnya. Korban ditemukan tewas di tengah sawah dengan sejumlah luka akibat senjata tajam. Sementara pelaku kini diamankan polisi. Kamarudin alias Latong, pria 50 tahun ini ditemukan tewas bersimbah darah di sebuah persawahan di Dusun Jenranda, Desa Carawalia, Kecamatan Watang Puro, Kabupaten Sidrap, Selasa pagi. Korban yang berprofesi sebagai peternak itik ini pertama kali ditemukan warga yang sempat mendengar adanya perkelahian di sebuah area persawahan. Korban ditemukan dengan kondisi mengenaskan dengan sejumlah luka akibat senjata tajam di bagian leher dan tangan korban. Tidak lama ditemukannya korban, Satreskrim Polres Sidrap berhasil mengamankan terduga pelaku yang juga merupakan seorang peternak itik. Dari keterangan awal polisi, motif perkelahian yang menyebabkan korban tewas karena awalnya korban dan terduga pelaku saling rebutan lahan untuk mengembalakan itik mereka. Untuk secara visual yang kita temukan di TKP, pada saat kita melakukan olah TKP, ada beberapa luka di bagian leher, itu ada 2 di bagian leher, kemudian ada di lengan kiri, bahu lengan kiri, kemudian ada di punggung. Setelah diamankan, pelaku kini menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Sementara sejumlah barang bukti seperti parang yang digunakan untuk membunuh korban juga turut diamankan petugas. Dari Sidrap, Erwineka Pratama, Ainus melaporkan. Pemirsa, unjuk rasa ratusan mahasiswa di kampus UIN Makassar di Kabupaten Goa diwarnai kericuhan. Mahasiswa yang memaksa menerobos gerbang masuk kampus terlibat saling pukul dengan petugas keamanan kampus. Unjuk rasa dipicu buntut diskorsingnya 21 mahasiswa akibat melakukan demonstrasi di dalam kampus. Kericuhan antar mahasiswa dan petugas keamanan kampus ini terjadi saat ratusan mahasiswa berusaha menerobos masuk ke halaman kampus UIN Makassar di Kecamatan Sombaopo, Kabupaten Goa. Petugas keamanan yang emosi dengan mahasiswa pun berusaha mengamankan sejumlah mahasiswa hingga aksi saling pukul pun tak terhindarkan. Sejumlah mahasiswa pun mengalami luka hingga pingsan akibat diduga terkena pukulan petugas kampus. Meski terjadi kericuhan, gabungan mahasiswa dari berbagai aliansi ini tetap menyampaikan orasi di depan kampus Universitas Islam Negeri Makassar. Mahasiswa menuntut agar pihak kampus mencabut skorsing yang telah dijatuhkan kepada 21 mahasiswa UIN saat melakukan unjuk rasa. Menurut mahasiswa, unjuk rasa dilakukan buntut adanya 21 mahasiswa yang diskorsing oleh pihak kampus karena diduga melanggar aturan baru kampus yang membatasi aktivitas mahasiswa saat malam hari. Pengaturan demonstrasinya mahasiswa, anak-anak turun demonstrasi pada saat itu menolak surat edaran, tetapi surat edaran itu langsung diberlakukan dan membuat mereka diskorsing sebanyak 21 orang per hari ini. Dan saya dengar bahwa masih ada beberapa orang yang sementara menunggu panggilan untuk di sidang etik di dalam. Oleh karena itu, beberapa perwakilan yang hadir pada hari ini, ada teman-teman dari HMI, sejajaran Goa Raya, komisariat, teman-teman dari kampus lain, UNM, kemudian ada dari Aliansi Apatis, organisasi Intra, dan lain sebagainya. Itu kemudian turun untuk meminta, mendesak
agar Rektor UIN Alauddin Makassar, pimpinan-pimpinan yang ada di dalam ini itu mencabut SK skorsing dan mencabut juga surat edaran 2591 itu. Kericuhan baru bisa teratasi setelah petugas kepolisian yang berjaga menghalau mahasiswa untuk menahan emosi dan membubarkan diri dengan tertib. Dari Kabupaten Goa, Bukma Ainus melaporkan. Pemirsa, seorang balita berusia 1 tahun meninggal dunia di rumah sakit usai menjalani operasi venaseksi pada kaki di Kabupaten Goa. Diduga balita tersebut menjadi korban malapraktik. Video amatir keluarga balita ini pun memperlihatkan kondisi Natalia, balita 1 tahun yang meninggal dunia usai menjalani operasi venaseksi di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf, Kabupaten Goa. Dalam video terlihat kaki Natalia terlihat telah menjalani operasi beda venaseksi. Tindakan akses intravena alternatif ini terpaksa dilakukan oleh dokter di rumah sakit setempat karena kondisi balita yang harus segera mendapatkan cairan infus. Namun tak berselang lama usai operasi venaseksi, Natalia justru meninggal dunia. Diduga Natalia menjadi korban malapraktik oleh dokter RSUD Syekh Yusuf, Kabupaten Goa. Sebelum dilakukan operasi venaseksi pada Selasa 27 Agustus lalu, orang tua balita sempat menolak menandatangani surat perjanjian tidak keberatan dari rumah sakit karena menganggap tindakan tersebut dapat membahayakan buah hatinya. Natalia sebelumnya dilarikan ke rumah sakit karena mengeluh sesak nafas. Yang habis dioperasi itu ya. Dioperasi apanya, Bu? Kakinya. Itu dioperasi karena apa, Bu? Dia katanya mau pasang selang infus. Selang infus ya? Itu kita memang sempat setuju atau memang dipaksa atau seperti apa, Bu? Awalnya suamiku tidak mau, kayak tidak setuju. Sempat juga saya dipaksa-paksa waktu siang sebelum meninggal itu tanda tangan, tapi saya bilang, saya tunggu dulu suami saya karena nanti nasesali Kak juga ya. Pas mungkin karena saya suruh tanda tangan ya, tapi pas dia tanda tangan dia tidak baca juga. Itu dioperasi? Sudah ada alat bantunya itu yang saya tidak tahu, mungkin sudah tidak ada juga itu di kamar ICU. Ada sekitar berapa detik meninggal ya. Oh, setelah dioperasi meninggal, Bu ya? Iya, kalau saya lihatnya, mungkin Bu, di sana meninggal di kamar operasi. Sementara itu, pihak Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf menjelaskan bahwa langkah operasi venaseksi harus dilakukan karena vena balita sudah sulit ditemukan. Venaseksi itu langsung memasukkan kateter intravenanya itu langsung ke vena. Dengan ya tindakan venaseksi itu membuka jaringan untuk supaya venanya langsung ditemukan. Di bagian mana itu, Bu? Di kaki, bagian kaki, ya. Bagian kaki. Bagian kaki. Itu dalam bayi setelah itu, Bu, ada kendala lagi, Bu? Berapa? Karena kondisi pasiennya yang pada waktu itu sudah cukup berat, ya, sudah dehidrasi berat, sehingga menyulitkan tim dokter ya, untuk melakukan tindakan tersebut. Akhirnya dengan selama hampir 1 jam lebih, akhirnya berhasil melakukan menemukan venanya. Usai kejadian tersebut, pihak rumah sakit akan melakukan evaluasi kinerja dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf agar kejadian serupa tidak terulang. Dari Kabupaten Goa, Bukma Ainus, MNC Media melaporkan. Pemirsa, naas, kakek lanjut usia warga Sukabumi ditemukan tewas di dalam kamar kontrakan miliknya di Toraja Utara. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Seorang pria yang sudah lanjut usia warga Sukabumi ditemukan tewas tidak bernyawa di Kelurahan Metin Rotiku, Kecamatan Rantepawo, Toraja Utara. Diketahui korban berinisial KB, 62 tahun, kelahiran Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, yang ditemukan tidak bernyawa di rumah kontrakan miliknya. Diketahui bahwa seorang lelaki tersebut tinggal bersama rekannya, namun sudah sebulan rekannya berada di Jakarta. Pihak kepolisian bersama TNI yang menerima informasi tersebut kemudian langsung menuju lokasi kejadian untuk mengevakuasi mayat lansia tersebut. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara
Usai melakukan olah TKP, pihak kepolisian langsung membawa jenazah tersebut ke Rumah Sakit Elim Rantepao untuk disemayamkan sementara. Tidur di bawah kasur, terlentang di bawah kasur. Dan sebelahnya ada cas HP dengan kabel, namun kabel itu tidak terkontak dengan listrik. HP tercas dengan tercas. Dari Toraja Utara, Jufri Tonapa, Ainus melaporkan. Pemirsa, pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota Makassar menjalani tes kesehatan di Rumah Sakit Unhas Makassar. Setelah 9 jam, proses berjalan tanpa hambatan, berarti Indira Yusuf Ismail mengucapkan rasa terima kasih kepada KPU Kota Makassar dan pihak Rumah Sakit Pendidikan Unhas. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar menjalani tes kesehatan di Rumah Sakit Unhas Makassar Senin 2 September 2024. Para calon wali kota dan calon wakil wali kota menjalani proses pemeriksaan ini. Terdapat 21 tahapan terhadap pemeriksaan narkotika dan kejiwaan. Koordinator Penyelenggaraan Pemilu KPU Kota Makassar, Sri Wahyuningsih, mengatakan pemeriksaan dilaksanakan 27 Agustus hingga 2 September. Dan hasilnya akan diberikan oleh pihak rumah sakit ke pihak KPU maksimal 2 hari sejak diadakan pemeriksaan kesehatan. Jadi di tahapan pendaftaran calon itu, tahapan pencalonan itu diawali dengan pendaftaran kemarin sampai tanggal 29, nah kemudian setelah itu kita masuk ke dalam proses verifikasi administrasi. Verifikasi administrasi ini akan kita lakukan sampai tanggal 4. Jadi kita akan melihat, kalau kemarin di pendaftaran kan kita belum ngecek berkasnya ya. Nah di Vermin ini baru kemudian kita melihat satu-satu berkas yang disampaikan oleh pasangan calon. Pemeriksaan kesehatan pasangan Indira Yusuf Ismail, Ilham Arif Fauzi berjalan lancar, kendati membutuhkan waktu lebih dari 9 jam. Namun proses ini berjalan tanpa hambatan, berarti Indira Yusuf Ismail tidak lupa mengucapkan rasa terima kasih kepada KPU Kota Makassar dan pihak Rumah Sakit Pendidikan Unhas. Rasa syukur juga diungkapkan Ilham Arif Fauzi. Alhamdulillah semua rangkaian tes pemeriksaan kesehatan ini berjalan lancar dan pelayanan di sini sangat luar biasa. Jadi kami relax aja menjalani. Ya, sebelumnya ada persiapan khusus Ibu? Tidak sempat lagi persiapan. Kita semua tidur cukup, saya tidak tidur cukup. Tapi alhamdulillah semua bisa kita lewati rangkaian pemeriksaannya. Ya. Untuk tes kesehatan, 3 paslon wali kota dan wakil wali kota Makassar telah menjalani pemeriksaan keseharian, yakni pasangan Indira dan Ilham Fauzi, Amri Arsyid Rahman, Bando, serta Seto Rizky. Pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Makassar akan menunggu penetapan KPU Makassar tanggal 22 September 2024. Dari Makassar, Ikra Ainus melaporkan. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda berikut kami akan hadir dengan informasi kecanduan judi online. Residivis mencuri dengan mencongkel jok motor, selengkapnya di seputar Ainus Sulsel. Dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, sebuah rumah di Kota Makassar disatroni maling. Belasan pasang sepatu tersimpan di teras dengan total nilai belasan juta rupiah. Raib dibawa kabur maling yang manjat melalui pagar. Detik-detik pelaku kabur terekam CCTV hingga viral di sosial media. Terekam CCTV hingga viral di sosial media. Seperti inilah aksi seorang pria memanjati pagar rumah warga yang tengah terlelap tidur pada dini hari di Jalan Singa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar.
Pelaku berhasil masuk namun menyadari dirinya terekam CCTV menutupi wajahnya menggunakan masker dan penutup kepala. Dalam melancarkan aksinya, pelaku sempat mengendap memantau situasi. Kondisi diketahui aman membuat pelaku pun bereaksi mengambil sejumlah barang di teras rumah warga. Dengan bermodal kantong kresek yang disiapkan di kantong celana belakang, pelaku memilih sejumlah sepatu yang berada di rak sepatu. Banyaknya hasil curian membuat pelaku juga memasukkan ke dalam tas. Usai melancarkan aksinya, pelaku kabur menentang hasil curiannya dengan kembali memanjat pagar. Pengakuan pemilik aksi pencurian ini bukan kali pertama terjadi. Ini aksi ketiga kalinya hingga membuat korban membuat selebaran foto pelaku yang beraksi ditempel di pagar rumah. Sebelumnya tabung gas dan sejumlah pemeliharaan burung bernilai jutaan rupiah turut dicuri. Kecurian kali ini membuat pemilik mengalami kerugian belasan juta rupiah hingga usai 12 pasang sepatu berhasil dibawa kabur pelaku. Kan nggak tahu, dikira itu cuma satu sepatu yang hilang. Kebetulan itu ponakan mau pakai sepatunya pagi-pagi hari Kamis. Dicari, tapi dia belum bilang hilang. Nanti setelah hari Sabtu dia semua pada mencari, dikira kan ini mobil tidak ada, dia bilang dikira ada di atas mobil jadi kita tahu itu nanti hari Sabtu karena dia cuma bilang Itan 2 sepatu pun tidak ada. Barulah dilihat semua, masing-masing semua mencari. Kejadian pencurian berulang kali ini telah dilaporkan korban ke pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti. Korban berharap pelaku segera ditangkap dan dijatuhi hukuman setimpal atas perbuatannya. Dari Makassar, Sahrul Adiaksa, Ainus melaporkan. Pemirsa, seorang pria di Makassar berhasil menggasak sepeda motor milik mahasiswi yang terparkir di sebuah indekos di Jalan Talasalapang, Kota Makassar. Korban baru sadar sepeda motornya hilang setelah ingin cari makan bersama temannya. Kejadian ini sudah dilaporkan ke pihak kepolisian. Aksi pencurian satu unit sepeda motor milik mahasiswi yang terparkir di halaman sebuah indekos di Jalan Talasalapang, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar terekam kamera pengintai CCTV. Dalam rekaman CCTV tampak pelaku berjaket hitam berjalan kaki seorang diri dari arah samping rumah indekos. Pagar rumah yang tidak terkunci memuluskan pelaku masuk dan langsung beraksi. Saat tiba di halaman rumah indekos, pelaku terlebih dahulu kembali memantau situasi. Setelah dipastikan sepi, pelaku langsung menjebol kunci kontak kendaraan menggunakan kunci letter T, lalu kabur bersama motor korban. Korban baru menyadari sepeda motornya hilang saat hendak mencari makan bersama teman kosnya. Setelah mengecek rekaman CCTV, motor miliknya sudah dibawa kabur pelaku. Korban mengaku kendaraan miliknya yang terparkir tidak dalam keadaan terkunci leher, sehingga pelaku dengan mudah beraksi. Ada pas-pasan sama tukang galon, jadi dia agak lewati sedikit ini pintu masuk. Terus waktunya tukang galon sudah lewat, nah dia masuk lagi di sini ke motorku. Nah pas dia motorku tidak ada orang, jadi dia merasa aman. Sempat juga celinguk ke dalam kos, tapi tidak ada orang, jadi dia leluasa ambil motor gitu. Korban pun telah melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian sektor Rapocini, Kota Makassar, beserta bukti rekaman CCTV. Korban berharap polisi segera menangkap pelaku mengingat kendaraan tersebut digunakan untuk aktivitas perkuliahan. Dari Makassar, Julius Vin Ainus melaporkan. Pemirsa, kecanduan judi online, seorang residivis yang baru beberapa bulan keluar dari penjara kini kembali ditangkap setelah melakukan aksi pencurian dengan modus congkel jok motor di Kabupaten Maros. Pelaku berhasil menggasak uang tunai beserta ponsel seharga puluhan juta rupiah. Unit Jatanras Polres Maros menangkap seorang pria bernama Acing, 36 tahun, pelaku pencurian dengan modus congkel jok motor yang terjadi di sebuah lapangan olahraga di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Kasus ini terungkap saat korban kehilangan dompet berisi uang tunai ratusan ribu rupiah beserta ponsel dengan harga 20 juta rupiah yang disimpan di dalam jok motor saat korban tengah olahraga jogging.
Pelaku sebelumnya dibekuk setelah anggota melakukan penyelidikan dan mengidentifikasi lokasi keberadaan pria tersebut yang berada di rumahnya di Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Selain membekuk pelaku, petugas juga turut menyita barang bukti berupa ponsel milik korban. Selain itu, berdasarkan catatan kepolisian, pelaku juga diketahui merupakan residivis dalam kasus yang sama terjadi di wilayah Polres Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan dan baru beberapa bulan keluar dari penjara. Di depan polisi, pelaku melakukan aksinya dengan cara memantau lokasi parkiran di TKP. Kemudian pelaku memilih sepeda motor dan mengangkat jok motor dengan tangannya. Lalu satu tangannya kemudian memeriksa barang yang berada di dalam bagasi motor. Tak hanya itu, hasil pencurian ini rencananya akan digunakan untuk bermain judi online. Pelaku ini mengambil handphone dan dompet yang ada pada bagasi motor tersebut. Kerugian korban gimana? Total kerugian yang dialami oleh korban senilai 20 juta yang mana terdiri dari satu handphone, uang tunai, serta identitas. Tempat kejadian perkara ada di sekitar taman jalur trek lari masyarakat. Berdasarkan dari hasil penyelidikan, diidentifikasi bahwa ada saksi-saksi yang memang melihat dan terciri bahwasannya mengarah ke terduga pelaku. Untuk mempertanggungjawabkan keperbuatannya, pelaku akan dikenakan pasal pencurian pemberatan yakni 363 KUH Pidana dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, tertangkap basah mencopet ponsel milik pengunjung pasar seorang wanita pingsan di tengah kerumunan pengunjung dan nyaris diamuk warga di kawasan Gedung Olahraga Sudiang, Kecamatan Biring Kanaya. Beruntung petugas Satpol PP yang berada di lokasi langsung mengamankan pelaku dan dibawa ke kantor polisi. Dari rekaman video amatir terlihat ratusan warga di kawasan Gedung Olahraga Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biring Kanaya, Makassar, dihebohkan dengan seorang wanita parubaya kepergok mencopet ponsel milik salah seorang wanita yang sedang berbelanja. Bahkan pelaku yang diduga takut diamuk warga kemudian berpura-pura pingsan saat tertangkap basah. Beruntung petugas Satpol PP yang berada di lokasi langsung mengamankan pelaku. Kemudian dibawa ke kantor kepolisian sektor Biring Kanaya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Di depan polisi, pelaku Nadia, seorang janda beranak 4, nekat mencuri ponsel milik pengunjung pasar lantaran terdesak ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari usai ditinggal pergi cerai oleh sang suami. Selain itu, modus pelaku dengan mengincar korban yang menyimpan ponselnya di kantung jaket saatnya berada di tengah kerumunan pengunjung pasar. Namun, aksi copetnya ini terbongkar setelah salah seorang pengunjung melihat kejadian tersebut. Kemudian berteriak membuat pelaku panik dan tidak dapat melarikan diri hingga pingsan di tengah kerumunan warga. Diduga para pelaku ini lebih dari 1 orang. Ibu-ibu itu mengambil terus saling oper sesama teman mereka, tapi yang diambil tadi dan diamankan itu cuma 1 orang. Itu sampai bisa tertangkap, bagaimana ceritanya? Saksi tadi itu yang dapat itu melihat secara langsung, terus ada BB yang satu diambil tapi dikembalikan sama yang punya, dan akhirnya si pelaku dia bawa ke sini untuk diamankan. Hingga saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan penyidik Satreskrim Polsek Biring Kanaya dan terancam pasal pencurian bila terbukti bersalah. Dari Makassar, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, kisah pilu dialami seorang siswa SMP di Kabupaten Takalar yang kelaparan saat akan berangkat ke sekolah. Tidak hanya mengalami kelaparan, ia bahkan harus berjalan kaki sejauh 3 km tanpa membawa bekal ke sekolah. Kisahnya yang diunggah oleh salah seorang warga di media sosial menjadi viral.
Inilah Aidil, seorang siswa SMP Negeri 3 Galesong Selatan, Kabupaten Takalar yang sempat viral karena kisahnya yang mengalami kelaparan saat akan ke sekolah diunggah oleh salah seorang warga di media sosial. Aidil yang tinggal di Benteng, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar ini adalah salah satu anak dari 3 orang bersaudara. Kehidupannya pun berubah drastis sejak ibunya meninggal 2 tahun silam. Usai melahirkan adik bungsu Aidil, sejak kepergian ibunya, Aidil harus berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki sejauh 3 km tanpa membawa bekal uang jajan. Ayahnya pun sulit mendapatkan pekerjaan karena harus merawat adik bungsunya yang masih kecil. Selain kesulitan dengan kebutuhan ekonominya, Aidil bersama 2 adik kandung dan ayahnya juga tidak memiliki tempat tinggal. Rumah yang hanya berstatus sebagai rumah tumpangan pun kini telah dijual oleh pemiliknya. Ada aja motor nomor tapi kalau tidak ada pembeli bensinnya kok dong. Iya. Dia apa? Jalan kaki. Sekali mau itu motor. Karena viral karena dia tidak makan ke sekolah. Memang seperti itu kehidupan sehari-hari. Begitu memang, Bu? Begitu memang, Pak. Kadang jajan, kadang tidak. Dan kebetulan kita setelah ini pun akan ada tindak lanjut selanjutnya. Jadi kita tidak hanya melihat bahwa anak ini diberikan bantuan sembako dan selesai, enggak. Tapi setelah itu mungkin ada asesmen berikutnya yang untuk apakah ayah dari anak-anak ini bisa diberikan bantuan pekerjaan. Dan kebetulan bahwa memang terdapat potensi di sini untuk berjualan dan kita akan gali apa usaha yang paling bisa menghasilkan untuk dilakukan oleh orang tuanya. Di tengah mirisnya kehidupan Aidil, ia berharap bisa terus melanjutkan sekolahnya untuk dapat menggapai cita-citanya. Dari Kabupaten Takalar, Bukma Ainus melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada hari ini di seputar Ainus Sulsel edisi hari ini. Saya Asma Lusta bersama dengan seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas, salam kita pada salama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari.